bukan apatis sebetulnya, tapi mereka dikecewakan. Untuk meyakinkan anak muda sekarang, mereka banyak sekali kan yang apatis. Mereka banyak sekali yang nggak peduli gitu ya. Mikirnya apa sih, nggak ngaruh dengan kehidupan gue gitu kan. Oke teman-teman, tadi sudah dilihat kan beberapa berita yang menyebarkan bahwa tidak adanya diri kita terhadap apatisme terhadap diri kita nih, yang tidak ada rasa cinta pada tanah air, tidak ada rasa peduli dengan negeri kita gitu. Nah itu disebutnya apatisme. Di sini saya akan dibawakan apa itu apatisme. Sebutnya apatisme itu tidak adanya rasa kepedulian, tidak ada rasa NKRI-nya. Dia cuma memiliki KTP tapi tidak punya keaktifan, yaitu kepada rakyatnya sendiri atau ke masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Untuk individu biasanya itu dialami ciri-cirinya, yaitu sikapnya yaitu tidak merasa marah terlihat bahwa kalau ada korupsi, kalau ada bencana nih, kelalaian negara atau ya di atasnya, itu kita tidak merasa marah, tidak ada kritik terhadap pemerintahan yang sangat-sangat sekarang lagi kacau ya kan. Itu artinya seseorang itu sudah disebut bahwa dia apatisme, tidak ada kepedulian terhadap negara atau sekitarnya. Dan di sini kita ada mengapa orang menjadi apatisme. Biasanya orang-orang itu tuh merasa dirugikan, merasa kecewa terhadap apa yang sedang terjadi gitu. Jadi udah dikecewakan nih beberapa kali, kita sampai trauma gitu ya, sampai trauma udahlah gitu, gimana ininya aja gitu, karena sudah capek gitu. Nah itu menjadi akibat mengapa dia jadi apatisme, mengapa dia jadi tumbuh rasa apatisme ya kepada negara ini gitu. Terus juga kita di sini ada dampak apatisme. Dampaknya yaitu ada kita tidak matinya demokrasi. Jadi misalkan nih kita contohnya pemilu kemarin tuh GoFood, kita nggak milih siapapun, kita diam di kamar atau di rumah masing-masing saat ada pemilihan TPS di daerah-daerah kita gitu. Kita diam aja gitu, diam. Nah suara kita kan, setiap orang itu ada suara kan. Nah suara kita itu kalau TPS-nya tidak dijaga dengan benar, itu suara kita diambil sama oknum-oknum atau pelaku-pelaku yang emang sudah dibayar gitu. Jadi untuk keperluan pribadi gitu di sini ya, keperluan pribadi biar dia bisa masuk ke dunia pemerintahan atau politik. Jadi mungkin ada oknum atau pelaku yang mengambil suara kita gitu. Nah makanya kepedulian itu penting gitu, untuk negara kita gitu. Hilangnya kontrol sosial. Jadi mungkin dilihat dari korupsi yang sudah merajalela gitu ya kan, sudah kayak udah masyarakatnya aja ini nggak peduli sama kita gitu kan. Masyarakatnya aja nggak peduli dengan negara, ya udah kita semena-mena gitu. Jadi ya nggak akan ada infrastruktur yang bagus, tidak ada. Kalau ada bencana waktu itu tuh di Sumatera atau di Aceh ya tuh, kita kalau tidak peduli ya udah diantepin itu. Tidak ada pemerintahan yang baik gitu. Jadi ya udah kayak Korea Utara ya guys sih. Kayak ya contohnya ya, negara lain mungkin ada tapi nggak tahu sih. Nampaknya seperti itu gitu. Mengapa apatisme menyerang generasi muda? Karena gampang, karena generasi muda termasuk saya sendiri gitu ya, kita lihat di TikTok, lihat sosial media, lihat scroll apa tuh reels gitu, itu menyajikannya tuh
algoritma diri kita. Kalau kita ini misalkan Givari sendiri suka game, ya udah beritanya tetap game tuh, termasuk game terus game gitu. Nah, sampai dimana Givari sendiri pun tidak tahu gimana kabarnya di negara itu gitu. Jadi mungkin suatu kesalahan, suatu kelalaian diri kita sendiri gitu. Jadi, itu sih salah satunya. Di sini kita juga ada ya algoritma, jadi kayak ada bagaimana mengubah apatis menjadi aktif gitu. Yang asalnya mungkin tidak peduli jadi peduli terhadap negara ini. Jadi kita di sini ada, yaitu pertama yaitu ada kreativitisme, yaitu peduli dengan negara, harus demo dan karya konten dengan edukasi. Contohnya kayak misalkan kita membagikan bikin konten tentang permasalahan di negeri ini, kita bikin konten ini calonnya yang lebih baik mungkin kayak gitu. Terus juga kita nge-repost, kita ngebagikan kepada keluarga kita, ke tetangga kita, bahwa ini tuh di sini ada bencana nih, di sini tuh lagi ada ini nih gitu. Jadi kita kreatif gitu ya, masuknya kreatif aktivisme gitu. Literasi digital, biasanya di sini ada membedakan hoax. Biasanya kan di sini banyak banget ya hoax, apalagi sekarang zamannya AI gitu. Zamannya AI itu bahkan orang tua saya sendiri ini suka ketipu sama AI gitu. Jadi benar-benar harus perbedaannya tuh makin susah gitu, membedakan AI atau beneran gitu. Karena kan hoax tuh bisa mencoreng nama orang lain gitu, apalagi ini di pemerintahan gitu, yang sangat-sangat penting gitu untuk negara ini gitu. Jadi ya harus dijaga atau dibedakan apa itu hoax, apa itu orang beneran. Karena ya semakin negara kita maju, semakin baiknya godaan untuk negara ini gitu. Jadi dan terakhir di sini ada penutupan. Hukuman bagi orang yang baik memutuskan untuk tidak peduli apatis terhadap urusan publik adalah mereka yang akan dipimpin oleh orang-orang jahat. Plato. Jadi kata si Plato tuh hukuman bagi orang-orang baik yang memutuskan untuk tidak peduli, yaitu apatis terhadap urusan publik, adalah mereka yang dipimpin oleh orang-orang jahat. Nah, masa kita mau sih dipimpin sama orang jahat itu kan? Ya, saya masih enggak sih, mungkin orang lain dia. Oke, thank you so much ya. Mungkin sampai sini saja presentasinya Muhammad Givari dengan NIM 2325058. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.